wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir bahwa selembar kertas laporan keuangan bisa menjadi saksi kita di hadapan Sang Pencipta? Islam mengajarkan bahwa setiap harta akan ditanya dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Hari ini, kelompok kami akan mempersembahkan sebuah drama tentang lika-liku dunia konsultan pajak, sebuah kisah tentang pilihan antara mengikuti nafsu keserakahan atau menjaga amanah yang suci. Tanpa membuang waktu-waktu lagi, ini persembahan dari kami. Silakan, selamat menyaksikan. Gimana penjualan kita saat ini? Untuk penjualan kita saat ini sangat stabil, Bu. Tapi untuk pajak kita sangat naik drastis, Bu. Udah saya juga sih, soalnya yang saya dengar-dengar juga pajak lagi naik banget, Bu. Apakah Ibu ada solusi? Duh, kayaknya salah satu solusi yang bisa kita jalanin sekarang, kita kecilkan deh dana pajaknya. Setuju aja sih saya mah, soalnya kita yang penting main aman aja, ya nggak sih? Tapi Bu, semua datanya sudah saya sesuaikan di kertas ini. Bisa lain kamu urus. Tapi Bu, saya mau malam ini juga jadi kamu kasih ke Bu Nina. Baik. Apa sudah Bu rapat hari ini? Sudah, bisa ditutup? Selamat pagi, Bu. Ini data yang sudah saya sesuaikan dengan kemauan Ibu Alika. Oke, terima kasih. Silakan keluar. Terima Bu. Sama-sama. Bu Herlina nelfon lagi. Halo Bu, Kamu lagi di mana? ini Bu saya lagi di kantor. Ada perlu apa ya Bu? Saya mau kamu cepat sekarang juga ke kantor saya. Saya ada perlu sama kamu. Oh iya Bu, siap. Saya kesana ya Bu. Baik, saya tunggu. Iya Bu ya. Ada apa Bu? Silakan duduk. Jadi di sini saya minta tolong ke kamu, tolong kasih berkas ini ke orang pajak. Kalau orang pajak ngomong berkas udah sesuai apa belum, bilangnya udah. Oh iya. Apakah ini udah sesuai Bu? Pajak kita itu lagi naik banget. Jadi saya kemarin rapat sama rekan-rekan saya, sama atasan saya khususnya, bahwa kita itu mengecilkan pajak. Kamu tahu lah itu, kamu paham lah. Tapi ini berbahaya loh Bu. Ini bahkan bisa masuk hukum. Dengar ya, kamu tuh di sini saya bayar. Saya bakal gaji kamu deh 2 kali lipat. Gimana? Sesuai? Baiklah. Benar. Dengar ya. Kalau kamu masih nggak setuju atau kamu masih ada rasa hati kamu masih ngeganjel, saya kasih tahu kamu nih. Kalau kamu mau kaya, kamu harus pinter-pinter. Negara kita itu kaya kenapa? Karena banyak korupsinya. Sudah. Oke, saya mau berkas ini sesuai sama apa yang saya mau. Ya, saya tunggu. Ya, Saya permisi ya Bu. ya sama-sama. Ini saya ada laporan pajak ya, perusahaan Wijaya. Nanti kamu tolong periksa ya. Terus juga sama dikasih ke petugas pajak. Apakah ini datanya sudah sesuai? Ya udah sesuai. Baik. Nanti saya coba ke auditor pajak. Permisi, Ya, saya ada data dari perusahaan Wijaya. nanti saya cek dulu ya Bu. Kalau udah selesai saya kabarin. Makasih. Iya. Halo. Selamat siang Bu. Iya, siang. Ini ada kesalahan dari data perusahaan Wijaya. Iya. Selamat siang, apakah Ibu bisa kesini? Oh, setelah makan siang. Oke, baik. Nanti saya akan kesana. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ada apa ya? Ini Bu, ternyata setelah saya cek, ternyata pajaknya nggak sesuai sama omset perusahaan Wijaya. Jadi tolong Ibu konfirmasi lagi ke perusahaannya, dan ini bukti kalau pajaknya nggak sesuai sama omsetnya. Oh, baik. Terima kasih Bu. Ini kata orang pajak, data perusahaan Wijaya tidak sesuai. Perasaan ini udah sesuai kok. Saya ada omset aslinya. Boleh dicek? Aduh, ini gimana ya? Nanti saya konfirmasi ke atasan saya dulu ya. Baik. Saya permisi kalau gitu. Oke. Aduh, bu, ini gawat banget, Bu. Ada apa sih kamu? Ini, Bu. Itu kita ketahuan. Gimana sih? Kamu, ya Allah. Kamu gak bisa main-main pinter apa? Saya gaji kamu tuh mahal loh, 2 kali lipat
Saya juga nggak tahu. Yang pusing tuh siapa sekarang tuh saya. Kalau bangkrut gimana? Itu kan derita. Bisa. Ay, masih. Bisa-bisanya gitu ketahuan itu bocah. Kalau kayak gini gue bisa-bisa. Jangan. Ini kejaran, mau di penjara gimana? Bisa-bisa perusahaan bangkrut. Terus gue gak bisa dapat duit. Gimana cara ngasih tahu ke bos? Gimana ini? Kalau misalkan gue ketahuan, gue gak bisa main api. Gimana data yang saya minta kemarin? Udah jadi? Maaf Bu, data yang Ibu minta kemarin gak sesuai sama ekspektasi Ibu. Kita gagal Bu. Loh, kamu gimana sih? Kan udah saya gaji kamu 2 kali lipat. Ibu enak cuma di belakang layar, saya yang berterjun langsung Bu. Ya saya nggak mau tahu terus perusahaan kita gimana. Ya, saya juga nggak tahu. Dari drama ini dapat disimpulkan bahwa kejujuran finansial berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Sementara penggelapan pajak hanya akan memperlebar kesenjangan sosial. Intinya, keadilan mungkin bisa disuap di meja hijau, tapi angka dalam audit keuangan jarang bisa berbohong. Pada akhirnya, jejak kertas selalu menuntun pada kebenaran. Keadilan finansial bukan hanya soal kepatuhan pada hukum negara, tapi juga tentang menjaga integritas diri di hadapan Sang Pencipta. Seorang konsultan pajak yang jujur adalah penjaga amanah yang memastikan bahwa apa yang menjadi hak rakyat tersampaikan dan apa yang menjadi kewajiban rakyat dapat ditunaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.